Saya mewakili warga di RT Romo 2 karena wilayah Pandeglang Merdeka ini ada di RT Romo 2. Dan mengucapkan selamat datang sama Jogja. Ya. Bandung saja itu sudah kota mode, lebih dekat dengan Paris malahan. Nah, ya itu tadi, PR kita itu bagaimana cara membudayakan Surabaya agar go internasional. Saya rasa Jogja sama Bandung itu lebih kuat, lebih dikenal internasionalnya. Ya, kota mode itu sudah yang sudah melekat ke Bandung kan Java. Bahkan Bandung itu Parisnya Java, lebih dari Surabaya. Surabaya ini masih saya rasa belum bisa dijuluki seperti itu. Nah itu saja PR dari kita orang Surabaya. Bagaimana itu mengatasi urban, karena Surabaya kota besar kedua, jadi urban ya itu tadi menghalangi perkembangan budaya. Ternyata itu yang dipikir orang Surabaya adalah material, uang. Bukan budaya. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebuah pendapat, saya kira tidak perlu dijawab, tapi mari kita pikirkan bersama untuk ke depan bahwa Surabaya memang punya PR besar. Ada satu modal saya pikir yang sudah ditanam demikian rupa oleh kita, bahwa dulu kita punya tabik yang namanya Sinoman, di mana anak muda-muda itu di kampung-kampung menjaga daerahnya, mensejahterakan dan seterusnya, dan bermodalkan dari jimpitan beras yang diadakan oleh ibu-ibu. Itu keren. Ya, ada sebelum kita mencapai kemerdekaan. Coba bayangin perang di pusat kota selama 40 hari 40 malam berhasil menggentarkan kutu pada saat itu. Siapa yang ngasih makan? Nah, karena itu dikenal ada Butar Mortir dan seterusnya yang mengkoordinir ibu-ibu dari jimpitan dan menana menjadi akomodasi perang pada saat itu. Saya kira kita bisa berangkat dari spirit itu untuk ke depan membicarakan firman dan seterusnya di tempat yang sederhana ini, tapi juga boleh bergeser di tempat yang lain. Tapi ada yang bertanya? Iya, mau silakan. Mulai Pak Sumer. Ini ketua prodi dari Universitas Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Maimurah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bersemuka pada Sanggar Anak Merdeka Indonesia atau SAMIN. Di sini kita berikhtiar untuk mengembangkan keilmuan di sini. Tadi saya terima kasih dengan Mas Tommy ya, yang tadi juga dari Prof. Tantio bahwa inilah yang dimaksud dengan penelitian dan pengamatan. Nah, kita memang dari kampus biasanya itu harus benar-benar ditegaskan. Terima kasih tadi masukannya Prof. Kemudian saya sedikit ada ketika mendengar pemaparan dari Mas Tommy, saya kaitkan dengan sastra Mas Mei. Saya pernah membaca walaupun mungkin belum katam atau belum begitu mendalam, yaitu teori arketip. Nah, teori arketip dari Carl Jung atau mungkin simbol arketip dari Northrop Fryer. Nah, bahwa salah satu bagian dari arketip itu adalah pola-pola yang sama, pola-pola budaya yang sama. Apakah mungkin nanti saya minta info dari Mas Tommy, apakah itu bisa dikembangkan di dalam nanti mungkin bisa menjadi sebuah data yang dikembangkan menjadi ke penelitian mengenai teori arketip, yaitu pola-pola yang sama, terutama pola budaya yang ada di Surabaya dengan di Paris ya. Mungkin seperti itu, karena kalau saya lihat hanya arketip yang ada dibahas di saat ini di beberapa tulisan itu hanya arketip antar di dalam di Indonesia saja. Kalau di Indonesia saja yang namanya karena memang teori arketip ada arketip tentang roh, tentang kelahiran kembali, tentang ibu, kemudian tentang pola yang sama. Itu hanya penelitian yang ada di Indonesia saja.
Kalau membandingkan maaf hantu dari Jawa dengan hantu dari Kalimantan, ya memang masih ada kemiripan-kemiripan. Yang namanya reinkarnasi itu di Pulau Jawa, kemudian di Bali itu yang masih, karena memang budayanya memang masih budaya yang berhimpitan ya, berdekatan. Apakah itu nanti bisa dikembangkan menjadi sebuah penelitian? Karena memang ini ada beberapa mahasiswa saya juga nanti akan menulis skripsi. Nah, kemarin juga ada yang saya melihat ada yang mencoba memakai teori arketip untuk sebagai sebuah kajian teorinya. Mungkin saya minta Mas Tommy nanti bisa memberi pencerahan kepada mahasiswa kami, sehingga ini adalah tempat mencari ilmu yang memang sekarang adalah MBKM Mas di kampus, yaitu Merdeka Belajar. Bahwa belajar itu tidak harus di kampus, belajar itu bisa dari luar, belajar itu bisa di mana saja. Dan ini adalah salah satu tempat yang sangat baik bagi kami. Kami terima kasih pada Mas Memura, Sanggar Anak Merdeka Indonesia. Saya lama Pak dengan Mas Mai ini bersama-sama dulu bermain teater, dan baru sekitar 1 bulan ini bertemu kembali dengan beliau. Sudah kurang lebih 15-17 tahun ya Mas Mai tidak bertemu. Dan ini adalah kami menyambut dengan baik bahwa kita bisa belajar di luar, belajar tidak hanya di kampus, bahkan ini mungkin ini awalnya saya mau menambahkan informasinya bahwasanya awalnya Monsieur Benoit waktu pandemi awalnya saya hanya mau mendiskusikan udeng saya, tapi alangkah terlalu saya sendiri yang untuk menyampaikan, makanya kenapa yang saya temukan ini justru sampai 44 ini akan menjadi sesuatu yang nggak menarik kalau saya menyampaikan diri saya sendiri di udeng ini. Jadi kenapa saya membuat ini, memang saya setuju dengan yang disampaikan Prof. Tanto, matur nuwun untuk ke depan, untuk penelitian, untuk pengamatan. Tapi dengan adanya saya membuka 44 ini, insya Allah saya akan menaikkan ini ke haki, karena pengamatan, meskipun pengamatan saya hakikan, karena dari pengamatan itu merupakan data yang selama ini mungkin belum ada yang mencoba untuk ilmu yang terbaru, teori arketip. Ya, teori arketip itu mungkin agak berat. Terima kasih. Saya sedikit ingin bertanya kepada Madam, kenapa di Prancis itu identik dengan ayam jago? Begitu sakralnya ayam jago ini sampai dijadikan mungkin kalau dari timnas sepak bolanya menjadi logo asosiasi sepak bola di Prancis. Karena saya melihat di Eropa sendiri, mungkin dari Austria, Polandia, atau mungkin dari Yunani itu adalah logonya naga atau garuda, tapi dengan makhluk mitologinya. Nah, kenapa di Prancis sendiri ini ayam jago ini begitu sakral? Karena kan kita melihat ayam jago ini hewan yang kecil ya, bukan hewan yang gagah. Nah, kenapa ayam jago ini begitu sakral di Prancis sendiri? Terima kasih sebelumnya. Symbol of royalty, which was the flower of Lis. Now I think only Quebec is still using this flower on the national flag of Quebec, Canada. Sebetulnya Prancis ingin menggunakan bunga lili, tapi karena bunga lili tersebut sudah digunakan oleh Quebec atau ya provinsi di Kanada, maka tidak jadi digunakan, dan Prancis menggunakan ayam jago. And also there was the decision of the separation between the state and the church, as the Catholic Church has always been a strong ally of the royalty. So France had to find new symbols, and the peacock became like a neutral symbol, a laik symbol. Dan karena pada awalnya Prancis itu banyak komunikasi atau kerjasama antara agama Katolik, dan Prancis ingin memisahkan hal tersebut, maka ayam jago dipilih sebagai salah satu simbol yang netral dan cocok sebagai simbol tersebut. But in the European tradition, we always have the animal symbols associated to family names or to some places from very old times, from the Middle Ages, that animals would be associated with the symbol of territory of a family. Jadi binatang dianggap cocok untuk melambangkan adanya pembagian wilayah, dan itulah mengapa ayam diambil sebagai simbol yang cocok.
but sometimes you have associations which are not exactly right. For example, the city of Lyon, the name actually comes from the Roman Empire, Lugdunum. It means the city of light in Old Latin. But because Lyon has the same sound as the animal, then the animal became also the symbol of the city. But actually the name of the city has nothing to do with the animal. So, yeah. Tetapi meskipun begitu, ada pula memang lambang atau simbol hewan tersebut yang tidak ada hubungannya dengan kota-kota yang ada di Prancis, tetapi memang karena suara atau pengucapan yang mirip sehingga digunakan, meskipun memang tidak ada hubungan antara kota dengan binatang tersebut. And one thing more about peacock, I think what is important too is that the peacock is the animal who keeps the time, and the master of the time is a strong power from our point of view. Untuk menyimpulkan bahwa ayam jago itu memang memiliki kekuatan yang besar, seperti yang sudah disampaikan tadi. Memang dia binatang yang kecil, tapi memiliki kekuatan yang besar untuk menguasai suatu wilayah. Gitu, terima kasih. Siapa tadi namanya? Yang Rizali. Rizal. Sebagai hadiah. Karena Anda mengerti apa yang saya sampaikan, Anda tidak bicara laut atau bicara sumur, maka saya ingin membantu Anda di dalam metodologi penelitian Anda. Mengerti tentang beda antara laut dan sumur, maka sekali lagi saya akan bantu Anda di dalam metode penelitian, tapi dengan cara comparative study, okay, between Indonesia and French. Thank you. Oke.